Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini kita akan mulai memberikan material kepada objek sofa yang sudah kita buat ini. Sebelumnya pastikan viewport shading ini displaynya adalah display material preview mode atau render preview. Bisa salah satu dari dua ini, karena kalau viewportnya ini masih di solid mode atau di wire edge, ini tidak akan terlihat material yang sudah kita berikan. Oke, kita akan mulai dengan sebagian bawah sofanya yang berwarna hitam. Seleksi satu objek saja, kemudian klik material properties, klik new. Kita akan bagi dua layarnya ini. Kemudian kita pilih shader editor. Setelah kita masuk ke shader editor, kita bisa mulai memberikan warna, lebih tepatnya kepada objek sofa kita ini. Jadi klik add, pada bagian search kita ketik color, klik color ramp. Pada bagian color ini dihubungkan dengan base color, kemudian warna hitamnya kita naikkan, dan warna putihnya kita ganti. Ini bukan putih tapi sedikit kecoklatan seperti ini. Warna hitamnya digeser lagi. Untuk kepekatan warna hitamnya ini dikira-kira saja. Nah, jika sudah dirasa bagus, kita bisa ke prinsipal BSDF-nya sekarang. Rawness-nya ini akan saya naikkan. Kemudian specular tint-nya juga saya naikkan. Spekulernya ini akan saya turunkan, specular tint-nya akan saya naikkan. Oke. Dan scene ini juga akan saya naikkan. Tidak terlalu tinggi, sedikit saja. Kita berikan sedikit metalik di sini. Jika dirasa warna hitamnya terlalu legam, bisa diedit lagi, atau kita bisa pergi ke palette warnanya dan memilih warna hitam yang tidak terlalu legam. Nah, seperti ini. Kita sudah selesai dengan satu objek ini. Saya akan menutup layar shader editor ini. Kemudian kita akan memberikan material yang sama kepada objek yang lain. Jadi caranya seleksi objeknya, kemudian browse material to be linked, dan klik material kita. Ulangi langkah ini satu persatu kepada semua objek. Kita sudah selesai dengan pemberian warna kepada
objek sofa bagian bawah dan sandarannya dan bagian sampingnya. Sekarang kita akan mulai memberikan material kepada objek bantal dudukan. Oke, jadi klik bantal dudukannya, klik new. Kita tidak akan menggunakan color ramp di sini, kita akan menggunakan material. Saya sudah mengaktifkan Node Wrangler. Jika teman-teman belum mengaktifkan Node Wranglers, kalian bisa mengaktifkannya di Edit, Preference, Add-on, cari saja Wranglers. Ini dia Node Wrangler di sini. Tinggal dicentang dan save preference. Jika kalian masuk ke Principal BSDF, kemudian Ctrl T, maka akan muncul satu paket ini untuk memberikan material kepada objek. Jadi kita akan open di image texture, kemudian pilih image yang sudah disiapkan. Untuk tekstur, saya menyiapkan tekstur kain linen berwarna coklat muda. Kalau teman-teman punya tekstur yang lain, mungkin berwarna biru atau merah, terserah, silahkan bisa dipakai. Karena warna dasar sofa kita adalah hitam, jadi semua warna cocok. Nah, kita akan mengedit scale-nya sekarang. X dan Y saja yang diedit, Z-nya biarkan, X-nya bisa dinaikkan dan Y-nya juga bisa dinaikkan. Ini cukup. Oke. Kemudian Principal BSDF-nya ini roughness-nya kita naikkan, specular-nya kita turunkan, dan specular tint-nya kita naikkan. Scene-nya juga kita naikkan sedikit saja. Baik, ini cukup. Kemudian kita akan masuk ke UV editor. Pada objek di sebelah kiri, kita akan masuk ke edit mode. Di shader editor sebelah kanan, kita sudah melihat mapping yang sudah kita buat kemarin. Nah, saya akan menunjukkan kepada teman-teman bagaimana cara mengedit mapping ini. Jadi cara mengedit vertice atau kotak-kotak yang ada di mapping ini adalah dengan di objeknya kita bisa memilih beberapa kotak saja yang mau kita edit, misalnya ini. Maka di bagian mapping yang tampil hanya bagian yang kita seleksi di objek. Kita bisa tekan Alt klik dan kita akan mendapatkan, dan ini adalah bagian yang akan kita edit. Kita bisa memilih vertice-nya dengan cara menyeleksinya. Kita bisa menekan G, X untuk membawanya ke samping. Teman-teman bisa lihat perbedaannya pada bagian objek, teksturnya berubah. Begitu juga ini bisa kita bawa ke atas dan ke bawah. Jadi untuk mengedit vertice di UV editor ini hanya bisa kita bawa di sumbu X dan di sumbu Y saja, tidak bisa kita bawa di sumbu Z. Apabila ada masalah dengan material pada objek, bisa jadi yang harus kita edit adalah vertice di UV map. Ini adalah bagian mudahnya untuk mengedit vertice di UV map. Ini akan saya copy.
Saya akan menunjukkan kepada teman-teman apa yang terjadi jika kita melakukan unwrap pada objek bantal kita setelah objek bantal kita jadi. Jadi klik kanan unwrap, ini hasilnya. Apabila kita melakukan unwrap kepada objek, ketika objek kita sudah jadi, ini adalah hasil unwrap yang kita dapatkan. Dan otomatis ini akan mempengaruhi material yang kita berikan kepada objek. Bisa kita lihat hasilnya di sini. Ini hasilnya. Dan apabila kita mau mengedit UV map dengan UV map yang seperti ini, tentu akan sangat menyulitkan. Makanya melakukan unwrap pada objek bantal itu sebaiknya di awal sebelum objek bantal ini kita berikan efek cloud. Oke, sekarang saya mau menghapus objek ini dan kita lanjutkan dengan material kita. Untuk material pada dudukan sofa ini sudah jadi, kita hanya harus menduplikat ini untuk membuat dudukan sofa dengan ukuran yang lain. Ini akan saya seleksi pada objek mode agar objek lain yang ada di dalam bantal dudukan ini terseleksi juga. Atau bisa seleksi bantal dudukan, kemudian sambil menekan shift, klik jahitan bawah sehingga terseleksi semuanya. Ini akan saya duplikat, shift D, dan akan saya geser ke arah depan. G, Y. Ini ditutup saja. Oke. Nah, sekarang saya mau bisa menghapus objek ini, objek jahitan yang di atas ini. Baik. Untuk objek jahitannya kita seleksi, tekan Ctrl, pilih kedua objek jahitannya dan tekan bantal dudukannya. Ini akan kita klik kanan, join. Dan secara otomatis objek jahitan akan mengikuti material yang sudah kita berikan di objek bantal kita. Untuk objek ini saya akan menghapus objek jahitan yang sudah jadi. Ini oke, agar kita bisa mengedit objek ini.
Objek jahitan atas ini akan saya turunkan. Diperbesar ukurannya. Sekarang kita akan menurunkan objek jahitan bawah. Teman-teman bisa lihat objek jahitannya ini tidak terlihat pada objek bantalnya karena mungkin ukuran diameternya terlalu kecil. Jadi yang akan saya edit bukan grease pencil tapi GP layernya. GP layer ini bisa diperbesar dengan scale. Dia akan geser tapi tidak apa-apa. Oke, ini bisa kita geser dengan GX. Apabila terlalu besar, ini bisa kita perkecil lagi. Dikira-kira saja. Dan sekarang saya mengedit jahitannya. Oke, ini sudah cukup. Sekarang kita lanjut ke bagian bawah. Ini juga akan kita edit objek jahitannya. Karena ini sepertinya kurang, jadi kaunnya akan saya tambahkan. Oke, ini sudah. Tapi ini tidak akan saya apply dan saya join terlebih dahulu karena saya mau menduplikat ini untuk objek bantal dudukan yang lain. Kita perlihatkan objek sofanya. Sekarang kita akan menduplikat objek ini. Oke, ini kita duplikat, Shift D. Pada bantal dudukan kedua ini mau saya geser dulu. Dan kemudian saya mau melihat hasil apply-nya. Ini adalah hasil join dari objek yang kita edit yang kedua, dan ternyata ini hasilnya lebih bagus. Jadi sepertinya objek bantal yang di bagian yang pertama akan saya delete. Tidak apa-apa. Ini akan saya delete. Oke. Dan saya ganti dengan objek yang lain di sini. Sekarang kita akan menduplikat ini satu persatu, dan mungkin videonya akan saya percepat supaya tidak terlalu panjang.
karena ketika diperbesar dan diperkecil materialnya pun terpengaruh, saya akan mengedit materialnya sekarang sebelum melanjutkan copy paste objek bantal untuk lengan. Oke, ini akan saya apply satu persatu sekarang.
Baik, ini sudah selesai. Untuk video berikutnya kita akan membuat bantal sandaran sofa. Nah, untuk video kali ini sekian saja dulu. Sampai jumpa di video berikutnya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.